Tes. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan, sehingga pagi ini kembali kita masih boleh diizinkan untuk bernafas, ya, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Biarlah membawa kita untuk tersungkur di hadapan Tuhan pagi ini, untuk menaikkan syukur, menaikkan doa penyembahan kepada Tuhan. Mari kita akan mulaikan doa kita. Kita akan pujikan pujian yang berkata, "Ku ada sebab anugerah-Mu." Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih atas rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu
selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Keberadaan kami Tuhan semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang besar bagi hidup kami Tuhan, yang tidak bisa kami balas sampai kapanpun juga. Sebabnya Tuhan, kami datang untuk tersungkur di bawah kaki-Mu pagi ini Tuhan, untuk menaikkan pujian, hormat, syukur kami, menaikkan doa penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Yang akan terus kami naikkan, selalu kami naikkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Sebabnya sebelum kami akan merendahkan diri di hadapan-Mu, tersungkur menyembah Engkau Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga Tuhan. Benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Firman-Mu mendorong melayakkan kami menjadi penyembah yang benar Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh penyembah semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna ya Tuhan. Urapi baik yang ada di tempat ini, umat-Mu juga yang mengikuti ibadah ini lewat langsung maupun secara umat berada saat ini. Kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau kehidupan kami semua, mengurapi, menguasai kami. Sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Sungguh-sungguh kami menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu boleh bertumbuh menjadi praktek dalam hidup kami, terus bertumbuh sampai menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami tahu iblis sudah senang melihat kami Tuhan. Berbagai macam cara pekerjaan kelicikan yang berusaha untuk mencuri benih firman ditaburkan, bahkan saat kami menyembah Engkau menggoda merintangi kami lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semuanya di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kami saat pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab. Kita sudah tekuni dari kitab Kejadian hingga kita berada pada kitab Mazmur. Pagi ini kita akan melanjutkan dalam Mazmur pasal 122. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sana ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu.
dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Terpujilah penolong Israel, nyanyian Syara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Dalam menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Demikianlah kelanjutan bacaan kita pagi ini, merupakan nyanyian siarah dari seorang raja, ya, raja yang begitu mengasihi Tuhan, ya, raja yang begitu mengandalkan Tuhan, ya, dalam setiap kehidupannya. Itulah Raja Daud, ya, seorang raja yang sebenarnya dia memiliki segala-galanya, ya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di sekelilingnya. Tetapi kita membaca di sini bagaimana, ya, apa yang dia lakukan, bahwa dia adalah kehidupan yang berharap, ya, hanya kepada anugerah Tuhan. Ya, dia kehidupan yang sungguh-sungguh hanya berserah kepada Tuhan, ya, bukan mengandalkan apa yang dia miliki, ya, apa yang ada dalam kehidupannya, ya, yang ada dalam setiap bahkan sekeliling hidup, ya, semuanya adalah sebenarnya bisa untuk diandalkan, tetapi dia tidak mengandalkan itu semua. Ya, kita mulai di sini, ya, bahkan bukan cuma di pasal ini, ya, ayat yang kita sudah baca pagi ini dalam setiap, ya, Mazmurnya, ya. Kitab Mazmur ini, ya, paling banyak adalah Mazmurnya Daud. Ya. Di situ kita bisa melihat, kita membaca, dan kita merenungkan bagaimana seorang Raja Daud, ya, yang begitu mengasihi Tuhan, ya, begitu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi, sekalipun, ya, apa yang ada di sekelilingnya itu patut untuk diandalkan, tetapi dia tidak mengandalkan itu. Nah, ini semoga juga ini yang menjadi kerinduan kita. Semoga ini juga menjadi kenyataan, ya, dalam hidup kita. Untuk kehidupan kita juga bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Raja Daud, ya, dari dia masih muda, ya, dari dia masih muda sampai garis akhir hidupnya, dia adalah kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, jiwa, akal, budi, dan kekuatannya. Ya, di dalam kitab Raja-Raja selalu disebutkan, ya, bagi raja yang mengikuti, ya, hidup menurut kehendak Tuhan,
selalu dikatakan raja ini dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, kalau dia melakukan itu seperti Raja Daud, dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri seperti Daud. Nah, itu salah satunya Raja Hizkia. Raja Hizkia, Raja Yosia, raja yang mengikuti Daud dengan segenap hatinya, dikatakan akal budi dan kekuatan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Sekalipun haleluya pernah menyimpang juga, tapi tidak seterusnya berada di jalan yang salah, langsung cepat kembali. Nah, itu Raja Daud. Ketika firman datang menegur dia, langsung dia datang mengaku dosa kepada Tuhan. Tidak seperti yang lain, masih berbelat-belit, bahkan marah kepada orang yang menegurnya. Itu kebanyakan raja-raja di Israel, di kerajaan Yehuda. Ketika ditegur oleh seorang nabi yang mengingatkan kesalahannya, marah, memenjarakan nabi itu. Tapi Raja Daud, raja yang sungguh-sungguh memiliki hati yang begitu rendah hati dan lemah lembut. Itu sebabnya seringkali Tuhan Yesus dikatakan Yesus anak Daud. Karena memang Daud adalah seorang raja yang rendah hati dan lemah lembut. Tuhan katakan, aku haleluya, seorang yang rendah hati dan lemah lembut, belajarlah kepadaku. Nah, ini yang kita harus teladani dalam hidup kita, di kehidupan kita, seperti Raja Daud yang dari muda sampai garis akhir hidup. Jadi ini bisa menjadi contoh bagi kita yang masih muda, kaum muda, perhatikan, yang sudah tua, siapapun kita. Jadi Raja Daud itu dari dia masih muda, dikatakan masih kemerah-merahan, masih sangat muda, sudah sungguh-sungguh tergembala. Nah, sampai dia sudah haleluya, rambut putih pun tetap sungguh-sungguh pengasih Tuhan. Jadi ini teladan bagi kita, siapapun kita, yang muda, yang tua. Mari biar kita sungguh-sungguh hari-hari ini untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Lebih lagi kita menyerah, berharap seperti pasal 123 ini, berharap kepada anugerah Tuhan. Aku melahirkan mataku, Engkau yang bersemayam di surga, seperti mata hamba laki-laki, seperti mata hamba perempuan, memandang kepada Tuhan, nyonyanya. Biarlah mata kita juga pagi ini bisa memandang Tuhan. Kalau di zaman dulu, di zaman Israel, mereka punya hamba, atau disebut budak, budak laki-laki, budak perempuan. Benar-benar mereka itu adalah hamba yang hanya betul-betul melakukan kewajiban hanya untuk menyenangkan tuannya. Makanya selalu pandangan mereka hanya kepada tuannya, kepada nyonyanya. Selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh tuan dan nyonya. Haleluya, hanya mengharapkan haleluya kepada, dikatakan sini, tuan dan nyonya. Nah, benar-benar seorang dalam Lukas pasal 17 itu seperti dolos, dolos itu hamba-hamba yang hanya melakukan kewajiban, sehingga matanya hanya tertuju kepada tuannya, bukan kepada yang lain, bukan untuk menyenangkan tuan yang lain. Makanya Tuhan bilang, jangan kau mengabdi kepada dua tuan. Biarlah pandangan kita hanya kepada satu pribadi, itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, lewat firman-Nya, firman pengajaran yang benar. Ini yang harus kita pandang sungguh-sungguh, memandang firman pengajaran yang benar. Haleluya, fokus hanya kepada
Ya, satu firman pengajaran yang benar. Ya, tidak memandang kepada yang lain. Nah, sehingga kalau kita sungguh-sungguh memandang kepada firman, ya, sebagaimana apa yang kita sudah baca pasal 119, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh merindukan firman, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan lebih dari segala apa. Nah, biarlah kehidupan kita juga ya, benar-benar mata kita hanya memandang kepada firman, ya, seperti Raja Daud yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, haleluya. Ataupun ya, kalau jalan kita sudah mulai menyimpang, nah, kita diingatkan langsung cepat kembali. Ya, haleluya. Ini waktu yang sudah semakin singkat. Mari, biarlah waktu ini adalah waktu yang semakin, ya, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk selalu memandang kepada firman Tuhan. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh memandang firman Tuhan, maka ya, kita juga bisa, ya, memandang Tuhan. Artinya yang kedua, kita bisa menyembah Tuhan. Ya, bisa memandang Tuhan, memandang firman, maka dia juga bisa melihat Tuhan dalam doa penyembahan. Bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, haleluya. Berserah kepada Tuhan, berharap hanya kepada anugerah Tuhan. Sehingga pada pasal 124 sini kita akan menemukan, ya, pertolongan yang sejati hanya daripada Tuhan. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, sampai 2 kali dikatakan sini, jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, ya, apa yang kita bisa perbuat? Ya, haleluya. Di sini dikatakan, ya, mereka akan menelan kita hidup-hidup. Kita tidak bisa buat apa-apa. Ini seorang Raja Daud, nyanyian ziarah Daud. Tadi saya sudah katakan raja yang punya pahlawan gagah perkasa di sekelilingnya. Tapi dia mengatakan, jika bukan Tuhan. Jadi bukan dia bilang, oh kalau bukan pahlawanku ini. Ya, pahlawan-pahlawan Daud itu orang hebat semua. Satu orang bisa melawan 1000 orang. Ya, orang-orang yang hebat semua. Tapi Tuhan, ya, Daud katakan, jika bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan, tidak bisa buat apa-apa. Nah, itulah kerendahan hati Raja Daud. Semoga kita juga, ya, menjadi kehidupan yang demikian. Sungguh-sungguh hanya memandang kepada Tuhan, memandang kepada firman. Jangan pandang yang lain. Yuk, mari, biarlah, ya, firman Tuhan semakin kita cintai dalam hidup kita, lebih dari segala perkara yang ada dalam hidup ini. Kita bisa memandang Tuhan dalam penyembahan. Pagi ini kita bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sehingga, ya, yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Ya, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Nah, tidak ada yang bisa lawan kita. Haleluya. Sehingga Raja Daud, sering saya katakan, seorang raja yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Raja yang selalu menang. Dimanapun dia pergi, dia selalu menang. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak Raja Daud. Jika bukan Tuhan, sekali lagi dia mengatakan, jika bukan Tuhan di pihak kita, kita tidak bisa buat apa-apa. Ayat 8, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini dia serukan ketika melawan Goliat. Goliat, engkau datang dengan pedang, dengan lembing. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, ya, haleluya. Itulah pertolongan yang sejati. Hanya di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita menyeru nama Yesus pagi ini. Kita berserah kepada Dia. Ya, kita menyembah sungguh-sungguh kepada. Itulah pertolongan sejati. Ya, haleluya. Yang akan selalu membela, melindungi, memelihara kehidupan kita. Ya, Raja Daud itu terbukti. Dia sudah kata, dari muda sampai aku tua tidak pernah aku lihat ada orang benar yang sampai meminta-minta. Nah, artinya Tuhan pelihara. Ya, bukan cuma dipelihara, dilindungi, dibela, diberikan kemenangan selalu dalam setiap langkah-langkah.
Sehingga Daud katakan, kebajikan kemurahan belaka selalu mengikuti aku seumur hidup. Dari muda tua, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita sungguh-sungguh hanya memandang kepada Tuhan. Pagi ini pandang firman, ya, pandang dia lewat penyembahan kita. Kita berseru kepada dia. Maka Tuhan akan selalu ada di pihak kita, menyertai langkah-langkah hidup kita. Di tengah-tengah dunia semakin tidak menentu hari-hari ini. Jika bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari, biar semakin kita bergairah, selalu datang hanya berharap kepada anugerah Tuhan. Kita berseru, berserah kepada Tuhan. Mari, biar kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Merendahkan diri kita untuk berseru dan berserah kepada Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan haleluya, haleluya. Bukan karena kekuatan kita, bukan apa yang kita miliki, haleluya. Bukan manusia yang hebat, haleluya. Apa yang ada di dunia ini, tapi hanya kepada Tuhan. Hanya pertolongan sejati dari Tuhan. Haleluya. Jika bukan Tuhan di pihak kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lemah, kita tidak berdaya. Haleluya. Dan mari
Biar pagi ini kalau kita merasa kita lemah, kita tidak mampu, mari kita datang kepada Tuhan. Seperti mata hamba laki-laki, hamba perempuan hanya memandang kepada Tuhan dan Nyonya. Mari kita juga datang memandang Tuhan, datang berseru kepada Dia pagi ini sampai Dia mengasihani kita. Haleluya, haleluya, sampai mujizat itu nyata kita. Oh, kuasa yang tidak terbatas kita boleh alami. Kita menghapus segala kemustahilan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sungguh yakin, kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berseru, kita sembah. Haleluya, haleluya. Hanya berharap anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya memandang kepada Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya itu kekuatan kami, hanya kepada Engkau Tuhan kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Yesus, 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 kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, hanya berseru, berserah. Haleluya, haleluya,
Yesus aku. Haleluya. Haleluya.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan ukur. Haleluya Tuhan. Mari sungguh-sungguh percaya pagi ini. Kita sungguh-sungguh berseru kepada Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan kita kemenangan seperti Raja Daud. Haleluya. Kehidupan yang tidak berdaya, Daud bisa melawan Goliat. Haleluya, karena kekuatan dari Tuhan. Ya, kita juga pagi ini kita datang berseru kepada Dia, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita serahkan apa yang mustahil kita hadapi hari ini. Mungkin masalah, pergumulan, beban berat, penderitaan, sakit, penyakit, mari. Haleluya. Bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, percaya, berseru kepada Dia. Mujizat pasti terjadi. Haleluya. Angkat dua tanganmu, ayo berseru. Haleluya. Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Messiah, ya Messiah, Yesus, 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 Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Hanya percaya kepada Tuhan, hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, sungguh kami tak bisa berbuat apa-apa. Soalnya kami sangat membutuhkan pribadi-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa mujizat-Mu dalam hidup kami. Tengah-tengah dunia yang sungguh tidak menentu hari ini, dunia yang sukar sulit Tuhan, banyak Tuhan kesukaran Tuhan, oh penderitaan, kemustahilan dunia ini. Kami sangat membutuhkan kuasa mujizat-Mu dinyatakan bagi kami hari ini. Kami selalu percaya kepada firman-Mu, hanya memandang kepada firman pengajaran-Mu hari ini Tuhan. Dan juga kami datang berseru Tuhan, memandang Engkau Tuhan dalam penyembahan kami pagi ini. Kami berseru, berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terus kami berseru kepada Engkau sampai Engkau mengasihani kami, sampai Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami tidak akan pernah berhenti berseru menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, haleluya. Semakin kami berseru, kami akan semakin dekat dengan Engkau, sampai seruan kami membawa kami bisa menyatu dengan Engkau itu selamanya. Engkau selalu menyertai kami, Engkau ada di pihak kami Tuhan. Jika Engkau di pihak kami, tidak ada yang bisa menjadi lawan kami Tuhan. Soalnya kami serahkan segala beban berat pergumulan kami, penderitaan Tuhan, haleluya, kelemahan tubuh, sakit menyakit Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Pagi ini pribadi lepas pribadi, umat-Mu semua telah datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, menaikkan doa penyembahan kepada Tuhan pagi ini Tuhan. Maka dimanapun umat-Mu berada juga pagi ini, yang bersama dengan kami mengikuti ibadah ini, bersama dengan kami berdoa menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, hamba berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi semua umat-Mu yang datang berseru merendahkan diri pagi ini, memandang hanya kepada Engkau Tuhan. Menyatakan kuasa mujizat-Mu menyelesaikan semua pergumulan mereka, baik pergumulan pribadi, secara pribadi, pergumulan dalam nikah, rumah tangga mereka semua, buah-buah nikah mereka semua Tuhan tolong, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka semua, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu semua Tuhan. Juga pergumulan untuk masa depan Tuhan, cita-cita, kerinduan mereka semua Tuhan tolong. Kaum muda Tuhan tolong semua Tuhan, siapapun kami, yang muda yang tua semua Tuhan, diberkati Tuhan. Semua masa depan yang berhasil, masa depan yang indah dalam Engkau. Setiap langkah-langkah hidup kami adalah langkah-langkah kebajikan, kemurahan Tuhan, langkah mujizat Tuhan, langkah kemenangan yang boleh alami dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab Engkau ada di pihak kami Tuhan, untuk menyertai, melindungi, membela kehidupan kami semua. Kami serahkan sekali lagi segenap tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga pergumulan kami dalam pengembalaan tempat ini juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Kami mohon selalu Engkau selalu membukakan rahasia firman bagi kami dalam setiap ibadah. Oh, pengembalaan di tempat ini Tuhan, bukakan firman-Mu kepada hamba-Mu. Kau percayakan untuk mengembalakan sidang jemaat-Mu. Sungguh kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Engkau bukakan selalu firman bagi kami, terus menuntun kami hari ini Tuhan, membawa kami satu waktu kami bisa
Oh sempurna Tuhan sebagai Engkau, menjadi mempelai wanita. Dari firman-Mu selalu sebagai sumber segala jawaban itu. Dan firman semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kehidupan umat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya firman-Mu juga. Kalau firman dibukakan maka semua pintu-pintu akan terbuka bagi kehidupan kami. Engkau membukakan pintu bagi kami yang tidak bisa ditutup oleh siapapun juga ya Tuhan. Kunci Daud sungguh-sungguh kami boleh alami juga dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah-langkah hidup kami hari ini, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua pergumulan kami dalam pengembalaan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Masih banyak juga fasilitas yang lain kami butuhkan dalam pengembalaan di tempat ini. Dan juga rencana kami merindukan juga bisa membangun rumah ibadah. Tuhan tolong semua. Itu Jehovah Jireh sanggup untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, memerintahkan berkat baik kami gunakan untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kehidupan kami. Juga kami serahkan bangsa negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan, tolong pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong kiranya, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Kuatkan, berkati pemerintah kami selalu, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, pemerintah di desa-desa semua Tuhan, berkati, kuatkan, berikan hikmat, akal budi yang daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Juga TNI, Polri Tuhan, tolong kuatkan mereka juga kesehatan selalu, hikmat daripada Tuhan, menjaga stabilitas keamanan di negara kami tercinta ini Tuhan. Juga yang ada di negara terdepan hari-hari ini, tim medis semua, para dokter, suster, bidan, mantri semua, tenaga medis Tuhan, relawan medis semua Tuhan, memberkati selalu kesehatan Tuhan. Haleluya. Yang terpapar COVID hari-hari ini Tuhan, tolong kiranya semakin banyak dipulihkan, semakin banyak disembuhkan. Apapun menjadi usaha-usaha pemerintah kami, para ahli-ahli semua membuat vaksin Tuhan, tolong semua campur tangan semua menjadi sarana Tuhan, kalau tetap bisa terbebas dari pandemi ini Tuhan. Tolong berkemurahanlah, berikanlah kesempatan bagi kami untuk kami tampil menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa Injil kemuliaan bagi bangsa kami Indonesia tercinta ini, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai satu waktu bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai kami semua untuk kemuliaan bagi nama, membawa jiwa-jiwa datang kepada, membawa bangsa-bangsa untuk semua menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau akan segera datang kembali. Terima kasih. Terima kasih. Sertai umat-Mu semua sepanjang hari ini dan setiap aktivitas yang mereka lakukan, dimanapun mereka pergi berada Tuhan, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Apa yang mereka usahakan kerjakan Tuhan, buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu bagi mereka semua. Berkat-Mu yang melimpah mereka gunakan untuk, oh Tuhan, pelayanan pembangunan tubuh hari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja mempelai surga, sungguh mengasihi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat, membawa kita masuk dalam kemuliaan, kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi yang indah ini, berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.